3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podsesi, podcast seminggu sekali. Nah, kali ini merupakan hari yang sangat bahagia, sangat istimewa ya. Karena saya sudah berhadapan dengan wanita cantik, siswi cantik yang luar biasa, dan tentunya segudang prestasi ya. Dia adalah juara nasional news anchor yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ratri Anissa. Halo Pak. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa luar biasa hari ini. Iya Pak. Cantik sekali. Alhamdulillah, Pak Nur juga ganteng banget loh guys. Waduh, biasanya orang yang memuji Pak Nur seperti ini nih. Iya. Biasanya itu orang yang luar biasa begitu loh. Wah. Amin. Pak Nur jadi ini deg-degan juga ini ya. Oke Nis, gimana kabarmu hari ini Nis? Alhamdulillah saya baik banget Pak. Pak Nur bagaimana hari ini? Hari ini Pak Nur sangat baik, tapi deg-degan juga ya, karena mau wawancarai juara 1 nasional nih. Pak Nur sudah berlatih nih ya, sebulan yang lalu Pak Nur sudah mulai berlatih untuk mewawancara ini, tapi ndredeg juga begitu. Waduh, kok ndredeg sih Pak? Saya enggak, kita itu biasa Pak, kita itu kayak Pak Nur kan guru saya kan muridnya ya udah biasa gitu loh Pak. Anggap aja saya enggak murid baru yang nggak pernah dapat prestasi apa-apa, biasa kok. Oke, Nis, banyak yang tanya Nis ya. Ini langsung aja ke pertanyaannya. Banyak yang tanya, Anissa ini makannya itu apa? Apakah ada makanan-makanan khusus gitu ya? Makanan dari luar negeri, makanan dari dalam negeri, atau makanan dari planet lain begitu loh. Suaranya kok bisa bagus? Nasi Pak. Nasi? Ya makan kayak orang biasa gitu loh Pak. Nasi biasa? Iya. Nasi putih itu? Ya iya Pak. Nasi apa lagi Pak? Oke. Tapi kok bisa suaranya bagus ya? Ya alhamdulillah itu karunia dari Allah Pak mungkin. Karunia dari Allah. Saya sendiri juga nggak tahu kalau saya itu punya suara seperti ini Pak. Oke. Itu pada awalnya kamu nggak tahu ya? Iya, nggak tahu sama sekali. Iya, sekarang gimana? Kamu udah menyadari belum? Udah menyadari sejak lomba-lomba kan kalau setiap lomba kan pasti dinilai kan sama jurinya, dikritik, dikasih saran. Nah, setiap di komentar itu selalu bilang kayak kamu punya suara yang unik, kamu warna suaranya bagus dan sebagainya. Jadi saya juga menyadarinya bukan dari diri saya sendiri, tapi dari orang lain yang menilai saya. Karena jujur kita sendiri kan pasti nggak bisa dong buat nilai diri sendiri gitu loh. Pasti butuh orang lain buat menilai gitu Pak. Oke, dan salah satunya yang menilai kamu itu Pak Nur nih. Iya. Dan luar biasa gitu loh. Pertama kali kamu ikut extra presenter dan latihan, itu Pak Nur itu sudah, nah ini Anissa ini sudah ada faktor X. Jadi faktor X itu faktor yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Yang tadi itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan makannya nih ya. Makannya makan nasi ya. Ada pantangannya enggak? Nggak ada sih Pak. Saya mau makan berminyak silahkan, mau makan yang pedes-pedes nggak apa-apa. Asal kalau misalkan kalau saya lagi sakit tenggorokan atau kena radang gitu, saya juga siap sedia buat minum jahe anget gitu Pak. Minum air putih, jahe anget gitu. Oke, makanan minumnya biasa ya? Biasa Pak. Nggak ada yang istimewa ya? Nggak ada. Oh iya. Jadi gini Nis, ini sekaligus menjawab pertanyaan pemirsa ya. Ini kok suaranya bisa bagus itu mungkin makanannya itu makanan yang luar biasa. Oh enggak makanan Pak. Impor, dan minumnya itu juga minuman yang luar biasa. Mungkin minuman yang sudah dikasih doa sama kiai atau apa gitu. Enggak Pak. Ternyata biasa. Biasa seperti Pak Nur makan seperti apa, saya juga seperti itu gitu Pak. Sama. Iya. Oke, jadi gitu pemirsa ya. Bagi pemirsa yang bertanya-tanya Anissa ini makannya apa, minumnya apa, ternyata sama dengan kita. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya Nis. Iya Pak. Kamu ini kan juara 1 lomba news anchor nasional ya. Iya Pak. Wah luar biasa Nis. Pak Nur yang setua ini belum pernah seperti itu Nis. Jadi tingkat RT pun Pak Nur enggak? Tapi menurut saya walaupun Pak Nur nggak pernah ikut lomba, tapi dulu pernah kok Pak Nur ikut lomba Pak, juara 1 juga. Iya dulu. Iya. Dulu. Tapi kan yang penting pernah gitu loh Pak. Iya pernah. Dan itu
tingkatnya wah cuma tingkat seperti itu nih. Perasaannya gimana jadi juara 1 lomba news anchor nasional? Masih kaget sebenarnya Pak sampai sekarang, kayak kok bisa kok saya gitu loh Pak. Ya ya bersyukur, alhamdulillah, bangga dengan diri sendiri juga, kayak oh akhirnya usahaku selama ini itu terbayarkan gitu loh Pak. Tapi nggak sampai, kalau sampai sama mahasiswa itu kayak terlalu mengagetkan gitu loh Pak. Jadi kamu sendiri juga kaget pada waktu itu? Masih loh ini beneran ta gitu loh Pak. Iya. Iya. Juara 3-nya itu kan dari Universitas Negeri Malang nih ya, mahasiswa, dan itu jurusannya mungkin jurusan yang sesuai dengan bakat mereka. Kemudian juara 2-nya itu dari Universitas Indonesia. Juara ke-1, juara pertama itu dari SMP Muhammadiyah 3 Waru atas nama Ratri Anissa. Luar biasa, luar biasa. Dan mungkin ini merupakan lomba terberatmu, betul nggak sih? Pak, bener Pak. Terberatnya itu karena saya tuh emang dari kelas 7 kalau misalkan ikut lomba, disuruh Pak Nur ikut lomba gitu ya. Lombanya ditawari lomba ikut tingkatnya itu sama mahasiswa umum gitu lah Pak. Itu saya udah kayak bener-bener tekanan mental gitu loh Pak. Ada sesuatu yang mengganjal, kayak mungkin tak aku bisa gitu loh Pak. Negatif thinking selalu gitu loh Pak. Soalnya dari kelas 7 itu saya selalu kalah kalau misalkan lombanya sama mahasiswa, kecuali dulu Kak Faril sempat menang kan ya Pak? Menang, iya. Kak Faril dulu sempat menang juara juga sama mahasiswa. Jadi saya tuh kayak bisa nggak ya saya kayak gitu Pak? Oke. Iya. Dan sekarang ini memang kamu mungkin sudah mencetak rekor di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini di dalam dunia presenter. Iya Pak. Extra presenter gitu ya. Kamu sudah mendapatkan berapa piala nih? Kira-kira kalau juara ya udah dapat 9. 9 ya? Nggak salah, iya Pak. Dan 9 itu bukan angka yang kecil ini. Iya Pak. Kita bisa membayangkan ya, Pak Nur bisa membayangkan ketika mengikuti satu lomba untuk mendapatkan 1 piala, itu luar biasa susahnya nih. Apalagi di 9 ya. Iya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya juga, kamu bisa menang, bisa mendapatkan piala segitu banyaknya, itu mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah memang musuhnya itu, lawan-lawannya ini memang kurang berkualitas, atau memang tidak ada lawannya gitu loh. Misalnya ada dalam satu lomba itu, lawannya itu dari Mugaru semua, jadi ya bener aja Mugaru itu mendapatkan ini. Nah, sebenarnya lawan-lawanmu dalam lomba ini seperti apa nih? Oh, bervariasi Pak. Dan menurut saya rata-rata itu banyakan yang memang dia itu sudah dilatih di mungkin itu sekolah khusus untuk public speaking, terus mungkin dia memang ada keluarganya yang dari TV dan sebagainya, itu udah profesional, udah kayak profesional gitu loh Pak. Pro banget gitu ya? Iya. Jadi saya kayak ya setiap lihat mereka yang dilatihnya itu sama orang-orang yang tidak biasa itu, saya kadang udah surrender gitu loh Pak, udah aduh bisa nggak ya, udah negatif thinking gitu loh Pak. Iya, sudah merasa bahwa kita itu kecil gitu nih. Iya. Itu kan kamu nih. Iya. Kamu kan sebagai pesertanya ya. Iya. Nah, kalau Pak Nur ini luar biasa sekali malahan. Iya. Karena kalau kita mengikuti lomba, Pak Nur yang mendampingi itu pelatih-pelatih mereka itu ada yang dari TV, ada yang dari Metro TV, ada yang dari pokoknya orang-orang TV lah. Lah Pak Nur ini apa begitu loh nis? Bisa kebayang ya? Iya, itu kamu yang mau lomba. Nah Pak Nur yang tidak lomba itu seperti itu. Jadi berat-berat nih ya lawanmu nih ya? Iya Pak. Nah kalau kita ngomong tentang juara 1 lomba news anchor nasional kemarin itu ya, kalau menurutmu yang juara 3 itu dari Universitas Negeri Malang itu gimana? Aduh itu bagus Pak. Bagus ya? Iya, udah kayak bener-bener orang yang lagi nyiarin berita yang ya benar-benar orang TV gitu loh Pak, saya lihatnya. Iya, terus pembawaannya itu asik. Iya. Iya, dan apa ya, udah kayak profesional gitulah Pak. Profesional banget. Iya. Nah, kamu pada waktu melihat penampilan dia, gitu, yang juara 3 ini, kamu terbersit nggak rasa, oh nanti saya itu akan kalah, atau saya masih tetap optimis menang?
Gimana? Ya antara keduanya, Pak. Iya. Dalam hati saya tuh kayak bilang kayak, alah kayaknya saya juga kalah lagi gitu loh, Pak. Cuman habis itu pikiran saya tuh bilang enggak, apapun bisa gitu loh, Pak. Karena Pak Nur kan selalu mengajarkan ke kita buat nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu, Pak. Kalau Allah sudah berkehendak ya udah gitu, pasti terjadi gitu loh, Pak. Ya, jadi saya antara mundur, tapi juga optimis gitu loh, Pak. Yeah. Jadi ya antara keduanya. Iya, jadi 50-50 ya? Iya. Bisa jadi menang, bisa jadi kalah. Iya. Tapi bagus banget ini sih ya? Bagus, Pak. Iya, itu yang juara 3. Kalau yang juara 2 itu dari Universitas Indonesia. Kalau enggak salah itu dia itu cewek ini sih. Iya, cewek. Cewek, cantik, dan mungkin ini jurusannya itu mendukung bakatnya begitu ya. Gimana menurutmu? Berat atau enggak itu? Berat, Pak. Berat. Dan gimana ya? Udah profesional gitu loh, Pak. Saya tuh liatnya udah kayak aduh aku gak ngeraiso gitu loh, Pak. Iya. Dan Pak Nur ini sebagai pendamping ini sih ya. Iya. Sebagai pendamping itu selalu berdoa nih ya. Walaupun kan nggak pernah Pak Nur omongkan ke kamu ya, Nis diam dulu, Pak Nur berdoa. Nggak begitu. Tapi selalu berdoa. Dan Pak Nur punya keyakinan yang besar, Nis. Punya keyakinan yang besar kalau kita itu sungguh-sungguh ya, itu siapapun bisa dikalahkan. Kan begitu. Kecuali Allah, kecuali Tuhan, kecuali Allah gitu. Semuanya bisa dikalahkan dan itu terbukti, gitu ya. Benar, Pak. Nah, ini pengalamanmu kan banyak nih ya. Iya. Sering menang, sering kalah. Begitu ya. Iya. Kalah yang paling kamu sedih, yang membuat kamu sedih, itu di mana? Di UNJ, Pak. Universitas Negeri Jakarta. Ya. Nah, itu seru nih ya. Ya seru banget sih, Pak. Sebenarnya itu di situ itu saya bisa kayak ya ngerasain juga lomba, juga jalan-jalan juga gitu loh, Pak. Jalan-jalan juga ke ibu kota negara nih. Iya. Kita berangkatnya itu kan naik pesawat nih ya. Iya. Berangkatnya jam berapa dulu itu? Aduh, subuh-subuh banget, Pak. Kalau nggak salah jam 2 saya tuh udah siap-siap. Sudah siap-siap. Berangkatnya sekitar pesawatnya itu berangkat setengah 5. Jam 5 gitu lah, Pak. Oh iya, itu. Setengah 5 kita sudah harus masuk kan ya. Nah, itu waduh luar biasa. Iki harap ngandi. Ini kok sesuatu banget ya. Iya, Pak. Dan biaya yang dikeluarkan ke sana kan juga lumayan nih, lumayan gitu ya. Dan hasilnya alhamdulillah kalah. Tapi nggak apa-apa, Pak. Dengan begitu itu saya jadi akhirnya saya bisa merasakan rasanya itu keluar kota. Kalau nggak karena presenter ini, saya nggak bakal pernah kemana-mana. Ya paling ya muter-muter Sidoarjo, Surabaya gitu aja, Pak. Pureksari, Ngingas begitu ya. Nah, karena presenter ini kamu bisa terbang ke Jakarta nih. Iya. Nis, ngomong-ngomong Nis tentang terbang Nis. Itu penerbangan yang keberapa gitu? Pesawat di UNJ itu. Iya. Pertama, Pak. Pertama kali. Iya. Jadi itu sesuatu banget ini ya. Iya, Pak. Sesuatu banget menginjakkan kaki di ibu kota. Dan luar biasa ya. Kita juga harus berterima kasih nih kepada mama papanya Faril nih. Iya, makasih Om Tante. Iya. Jadi kita di sana itu Masya Allah ya disambut dengan baik, kemudian ditraktir. Jadi ya, ikan kan Nis? Kok bisa ya kayak gitu? Terus kemudian kita naik apa nih? Kereta api itu Nis? Ya. MRT dan itu pertama kalinya. Iya. Nah, ketika itu ya ini kan sedikit mengulang kenangan yang manis dan sedih gitu nih ya. Iya. Nah, pada waktu itu yang berangkat itu kan Pak Nur, kamu, Eca, Faril itu ya. Iya, Pak. Nah, Eca itu kan ketika diajak muter-muter di Monas gitu kan. Masih ingat dia bilang apa dia? Waduh, gede nih. Ya Allah, aku ngarepe Monas. Jadi saya juga gitu, Pak. Saya jadi ikut-ikut. Ya Allah, gede nih. Gini, ya Allah, aku berada di Monas ini ya Allah gitu. Dan Pak Nur pada waktu itu guyonan sama Eca gitu ya. Iya. Ca, mungkin selama ini Ca, yang namanya Monas itu bisa kamu lihat di gambar saja. Iya. Ini kamu di bawahnya Monas. Waduh, itu kenangan yang luar biasa loh Nis. Iya, Pak. Dan itu karena presenter Nis ya.
Karena presenter. Nah, ketika itu kita di sana, kemudian kita nginep nih ya. Iya. Wah, nginepnya juga luar biasa, kamarnya ber-AC. Pokoknya luar biasa lah ya. Bener, Pak. Nah, pada waktu mau lomba nih, malamnya itu kan belajar ya? Iya. Nah, belajar. Ada nggak keseruan ketika kita belajar? Ada sih Pak, ya apa kita tuh belajar tapi nggak yang benar-benar serius banget gitu loh Pak. Jadi kita ya belajar juga santai gitu loh Pak. Belajar tapi santai, tapi ya nggak juga kayak cengengesan juga sih Pak. Jadi kayak kita itu tahu waktu di mana kita harus serius, benar-benar serius, di mana kita harus kayak ya udah gitu loh Pak. Iya. Dan pada waktu itu kita nggak ada meja ya kayak Anis. Iya Pak. Ada apa ya itu ya? Ada kayu ya, kayu di pojok ruangan itu kemudian dieret-eret dulu, diseret-seret untuk mejanya itu. Saya masih ingat. Nah, ini mungkin kalau Faril melihat podcast ini ya itu kenangan yang sangat indah Ril. Ya, kenangan yang sangat indah di antara kita. Ya nih sih, kita sudah sampai ke sana dan alhamdulillah kita kalah nih sih. Nah, yang paling unik di lomba UNJ itu kan yang paling tidak sungguh-sungguh latihan itu kan sebenarnya Eca. Iya. Iya. Kamu mau tenteng, Faril mau tenteng, iki Eca iki lapo. Ecanya dia kayak main-main ya udah kayak nyanyi-nyanyi, terus muter-muter sana sini kayak santai gitu aja. Terus santai. Saya sama Kak Faril tuh benar-benar kayak saya tuh soalnya orangnya tuh gampang salah ngomong gitu loh Pak. Iya. Gampang belibetan gitu Pak. Jadi saya tuh harus benar-benar kalau latihan tuh benar-benar serius. Jadi saya tuh udah ngedep teks gitu terus Pak sama Kak Faril gitu juga serius gitu. Nah Ecanya itu jalan-jalan santai. Aku batin gini Pak, kok arek iki sok koyo ngene aku gitu. Ajaib kok Pak. Iya. Pak Nur itu pada waktu itu gini loh. Ini berdua ini kok serius gitu ya. Eca itu kok nyanyi-nyanyi terus mainan HP. Ini Eca ini kayaknya nggak serius ini. Nah, tetapi nih ketika Pak Nur tanyakan ke Eca ya, itu salah satu tekniknya Eca supaya dia itu siap mentalnya begitu loh. Harus santai dia itu Pak. Harus santai. Ternyata itu beda-beda. Cara orang untuk mengurangi rasa nervousnya untuk mempersiapkan dirinya itu ternyata beda-beda. Beda dengan kamu kan harus metenteng gitu ya. Sampai kamu itu kalau mau lomba nih itu tidak makan, betul ya? Iya, saya tuh kalau misalkan lagi fokus ke sesuatu terus benar-benar yang bikin saya deg-degan gitu Pak. Itu saya selalu lupa makan dan selalu sakit. Kayak misalkan bukan di lomba presenter aja, saya setiap ujian, setiap ulangan kayak dulu kelas 6 ujian nasional itu saya pas ujiannya sakit karena apa? Hari-hari sebelum ujian kan belajar gitu Pak, tryout belajar. Itu saya tuh selalu lupa makan, lupa jaga kesehatan gitu Pak. Iya, lupa atau memang kamu ndak enak makan atau gimana? Ya apa ya lupa Pak, nggak fokus buat makan. Ya apa ya kayak kegiatan lain udahlah gitu Pak, yang penting belajar gitu Pak. Wow. Iya, itu Pak. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang juga gitu Pak. Oke, ini kan kamu banyak lomba sudah ya? Iya. Nah yang terakhir nih, yang terakhir di Semamda Educom ya, itu kamu masih nervous? Nervous banget itu Pak, soalnya kan itu di mall kan ya Pak, dilihat banyak orang lewat lihat, terus ya nervous banget Pak. Saya tuh pas itu apalagi pas finalnya kan berdiri, pegang mic jadi reporter gitu kan Pak. Itu sebenarnya kaki saya getar loh Pak. Dan itu sebenarnya mungkin pikiran kamu itu nggak tahu kemana. Iya Pak. Yang kamu ucapkan sendiri juga kamu nggak tahu. Iya saya juga nggak tahu. Saya itu tadi itu ngomong pas kemarin saya lomba di sana itu saya ngomongin apa ya gitu. Saya nggak bisa inget lagi Pak. Intinya saya bisa mengingatnya tuh intinya saya ngomongnya itu sesuai dengan apa yang ada di teks. Cuman saya tuh nggak tahu saya tuh ngomong bisa seperti itu gimana saya nggak tahu Pak. Oke, jadi masih nervous nih ya? Iya. Tetapi bedanya dulu dengan sekarang itu kamu bisa mengendalikan nervous itu. Masih bisa. Kalau saya dulu itu nervous itu dari awal sampai akhir nervous terus gitu loh Pak. Kalau sekarang itu awal-awal nervous tapi pas udah ngomong, udah ngucapin, udah di tengah-tengah ketika lomba itu udah santai. Sudah selesai. Terus apalagi kalau sudah selesai tambah santai Pak. Oke. Iya gitu. Jadi ilmu yang didapatkan dari presenter Mugaharu ini juga bukan hanya ngomong nih ya. Iya Pak. Tapi bagaimana caranya supaya kita itu
bisa mengendalikan nervousnya itu sehingga menjadi suatu prestasi kita, kan begitu ya? Oke, jadi masih nervous. Kalau kita ngobrol lagi nih tentang memori, tentang apa namanya itu kenangan-kenangan yang membuat kita sedih ya. Tapi sedihnya itu kan bukan sedih harus nangis kan, bukan begitu nih. Sedihnya itu kayak ya sedih ya senang gitu loh Pak, campur-campur gitu Pak. Campur-campur. Nah Pak Nur ini kan sebagai pendamping juga gini loh nis, kan bertiga ke Jakarta ya. Iya. Eca menang. Iya. Kamu enggak menang, Faril enggak menang. Pak Nur itu harus bagaimana begitu? Iya. Mau seneng yang berlebihan, ada yang kalah. Kalau mau sedih yang berlebihan ini ada yang menang begitu. Jadi susah juga. Iya. Nanti mungkin bisa kamu rasakan ya apa yang dirasakan Pak Nur ini ketika kamu nanti menjadi guru presenter. Iya. Ada nggak sini cita-cita jadi guru presenter itu? Sebenarnya dari dulu saya tuh nggak ada cita-cita yang berhubungan dengan seperti ini gitu loh Pak. Dengan sama sekali? Nggak ada sama sekali. Pikirannya ya kayak mungkin jadi dokter, terus atau mungkin pengen kuliah psikologi dan sebagainya. Itu kayak jauh banget kan Pak. Nggak ada hubungannya sama public speaking sama sekali gitu. Cuman ada sih Pak manfaatnya. Menurut saya kalau public speaking seperti ini tuh manfaatnya itu di mana-mana, nggak hanya bisa biar seperti apa ya, bisa baca berita dan sebagainya gitu ya Pak. Tapi kita itu bisa digunakan ketika kita itu menghadapi orang-orang. Ketika jadi guru bermanfaat banget kan Pak buat jelasin pelajaran, terus jadi dokter buat menjelaskan resep obat itu juga berguna banget kan Pak buat sharing-sharing ke pasien-pasien. Jadi menurut saya apapun pekerjaannya kalau misalkan bisa public speaking itu luar biasa gitu loh Pak dan berguna banget gitu. Berguna banget. Iya. Itu kan kamu tahu ilmu public speaking ya, manfaatnya itu kan setelah ikut presenter atau sebelumnya? Setelah Pak. Sebelumnya kamu nggak tahu? Sebelumnya saya tuh sama sekali nggak tahu apa sih presenter, apa sih baca berita, gini-gini itu apa sih gitu loh Pak. Saya benar-benar nggak tahu dan ya mungkin karena presenter ini itu udah merubah kepribadian saya Pak. Bahkan sampai kepribadian itu saya udah kayak nggak seperti dulu. Oh begitu ya? Iya Pak. Iya, kalau Pak Nur lihat penampilanmu juga nggak seperti dulu nih. Iya. Kalau dulu itu kalau penampilan ya Pak, yang penting saya nyaman ya udah. Entah itu orang lain lihatnya kayak aneh atau terlalu kayak nggak cocok, nggak sesuai, saya nggak peduli, yang penting enak gitu Pak. Kalau saya dulu gitu. Oke. Kalau sekarang ya yang orang lain enak lihatnya, tapi saya juga nyaman gitu Pak. Oke. Jadi lihat kedua aspek gitu. Oke. Jadi perubahannya ada nih ya? Ada. Nah, pada waktu pertama kali kamu ikut presenter nih, kamu itu sebenarnya sudah percaya diri atau seperti apa gitu loh kamu itu? Saya tuh orangnya itu berbeda banget Pak dari sekarang itu. Kayak mungkin kalau ada teman saya SD yang udah lama nggak ketemu saya, terakhir ketemu misalkan pas perpisahan SD, itu pasti lihat saya tuh kayak mungkin aneh. Saya sendiri juga bayangin kalau saya ketemu sama diri saya yang seperti ini, diri saya yang dulu ketemu saya yang sekarang, itu pasti kayak siapa aneh kamu? Banget gitu loh Pak. Kayak ini bukan saya gitu loh Pak, bukan saya yang dulu, tapi lebih mending sekarang sih Pak daripada yang dulu. Kalau dulu itu benar-benar apa ya, tertutup, pemalu, terus benar-benar orang yang introvert banget gitu loh Pak. Oh begitu. Iya. Kalau sekarang itu kamu yakin bahwa kamu bisa berubah ini dari presenter ini? Iya Pak, saya yakin karena presenter dan juga karena pertemanan saya juga. Sama pertemananmu? Iya. Tapi mana ini yang lebih besar, yang mana? Lebih besar presenter sih Pak menurut saya. Karena di presenter ini kita juga dikasih ilmu buat gimana kita ngomong dengan baik. Kayak sama orang-orang cara ngomong dengan baik itu kita dikasih tahu caranya. Terus kita harus gimana sih nyusun kata-kata yang benar itu seperti apa. Kalau kita menghadapi orang yang seperti ini, misalkan kayak kita menghadapi guru kita itu harus pakai bahasa yang seperti apa. Kalau menghadapi teman harus pakai bahasa yang seperti apa gitu loh Pak. Terus tapi menurut saya juga antara presenter sama pertemanan, dua-duanya sama pentingnya Pak. Sama-sama pentingnya. Berpengaruhnya, sama-sama mendukung saya untuk jadi seperti sekarang. Karena pertemanan saya yang baik dengan orang-orang
ya nggak salah gitu loh Pak. Seperti Echa, apalagi Echa itu kayak yang paling merubah saya gitu loh Pak. Oh, karena begitu. Sifatnya Echa sama saya yang dulu itu benar-benar kebalikannya Pak. Echa itu suka ngomong gitu kan ya, cerewet banget, terus anaknya tuh ceria banget, selalu senyum. Kalau saya dulu itu kayak suram banget lah Pak. Kayak selalu hampa gitu loh Pak. Selalu menyelawat gitu ya. Jadi setiap kondisi, berbagai macam kondisi, ekspresimu itu sama mungkin ya? Iya, saya memang ekspresi nyelawat. Iya, selalu diem kayak ekspresinya itu kayak flat gitu aja kayak. Bahkan orang itu kayak liatnya itu, saya kan itu sih Pak, orang banyak yang bilang kayak, padahal saya nggak berekspresi apa-apa, tapi mereka bilang kayak, kamu lo kok judes banget, kamu kok ngeliatin aku kayak segitunya banget gitu loh Pak. Padahal saya, lah aku lo gak lapo-lapo, aku itu juga biasa aja liatnya gitu Pak. Tapi sekarang lebih bisa ngondisiin ekspresi sih.